Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada saat ini kita bisa dipertemukan dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Saifuddin, mengampu mata pelajaran PJOK di SMA Negeri 1 Karanggede. Insya Allah nanti kamu semua akan selalu bertemu dengan saya. Baik anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang narkoba. Saya yakin kamu semua sudah kenal dan pernah mendengar dan juga pernah membaca tentang apa itu narkoba. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan tayangan video berikut ini. Dia adalah Diki. Ia adalah seorang pelajar yang ada di Bandung. Awalnya, hidup dia berjalan seperti pelajar pada umumnya, yang berangkat pagi ke sekolah untuk belajar dan menggapai cita-cita. Ia adalah sosok yang ramah, lalu sopan dan menghormati gurunya. Ia juga siswa yang pintar dan berprestasi, terutama dalam pelajaran matematika. Ia memiliki beberapa sahabat yang dekat dengannya. Ia dan sahabatnya suka belajar bersama, main bersama, bahkan melakukan hal gila bersama. Tetapi, semua itu berubah semenjak dia mengenal barang haram yang biasa disebut narkoba. Sekarang sekolah dia menjadi berantakan. Ia menjadi tidak sopan terhadap guru, berlagak preman, dan sering main kekerasan. Bahkan, dia sampai berbuat kriminalitas demi mendapatkan barang haram itu. Barang saya udah ada? Udah siap? Uangnya sudah saya transfer? Oke. Makasih. Baginya, barang itu memberikan kenikmatan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu hanya sesaat dan membebani tubuhnya. Bahkan dia pun tidak tahu bahwa barang itu bisa membuat dia mati. Diki, lo kenapa? Diki, lo kenapa? Ini tuh bisa bikin lo mati. Ini tuh bisa bikin lo mati. Bro, lu di mana? Kita kangen. Menurut riset, 33 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Narkoba berdampak negatif bagi kesehatan kita. Narkoba membuat masa depan kita suram. Rindukanlah tawa masa depan, Buatlah karya sebelum padam, dan tujulah garis kebahagiaan. Jauhilah narkoba, karena narkoba Bukan sahabat kita. Oke, anak-anakku yang berbahagia, setelah melihat tayangan tadi, apa yang kamu rasakan sekarang? Kamu pengen mati karena narkoba? Tentunya tidak. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan tentang narkoba, pengertiannya apa, jenis-jenisnya apa, dan dampaknya bagi diri kita atau orang lain apa dan
selanjutnya. Mari simak tayangan berikut ini. Baik, anak-anakku yang berbahagia, materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian narkoba, yang kedua, pengertian narkotika, yang ketiga, pengertian psikotropika, yang keempat, pengertian yang adiktif atau obat yang berbahaya, kemudian bagaimana cara obat itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian bahayanya apa, kemudian mengapa orang mengkonsumsi narkoba, kemudian gejala awal penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana cara-cara atau kiat-kiat kita menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ya, pengertian narkoba atau nafsa. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan yang adiktif atau obat yang berbahaya. Itu yang dimaksud dengan narkoba. Baik, anak-anakku yang berbahagia, saya lanjutkan. Sekarang pengertian dari narkotika serta penggolongannya atau jenis-jenisnya. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi keadaan mental seseorang. Ini digolongkan ya menjadi 3 ya, ada narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Berikutnya pengertian dari psikotropika beserta jenis-jenisnya atau penggolongannya. Psikotropika adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif yang menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Saya ulangi ya, zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif yang menyebabkan perubahan mental, ya, mental serta perilaku. Ini digolongkan menjadi 4. Yang pertama, golongan 1. Ini berpotensi sangat kuat dapat menyebabkan ketergantungan. Yang kedua, golongan yang kedua berpotensi kuat dan menyebabkan ketergantungan juga. Yang ketiga atau golongan 3 berpotensi sedang, ya, sedang, tengah-tengah, menyebabkan ketergantungan. Kemudian yang keempat adalah berpotensi ringan, juga dapat menyebabkan ketergantungan. Artinya adalah kalau tidak mengkonsumsi ada sesuatu yang kurang. Berikutnya pengertian dari zat adiktif. Zat adiktif atau sering disebut obat berbahaya adalah obat bukan narkotika atau psikotropika, namun dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia atau pemakainya. Bagaimana cara obat itu masuk ke dalam tubuh? Ada bermacam-macam cara. Di gambar ada contohnya ya. Itu yang pertama ditelan, kalau seperti kita minum obat biasa ya. Obat masuk angin, obat sakit kepala dan sebagainya. Kemudian disedot itu menggunakan rongga ya, rongga hidung ini ya. Kemudian dihisap ya, dihisap seperti rokok. Ada lagi yang dioleskan ya, seperti minyak oles itu. Kemudian yang terakhir dengan cara disuntikkan. Baik, anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya akan saya sampaikan bahayanya ya apabila kita mengkonsumsi narkoba. Yang pertama, bahaya terhadap fisik. Ya, ini bisa
menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang kedua, bahaya terhadap psikologi atau psikis atau kejiwaan. Ini bisa menimbulkan dalam gangguan non fisik, ya, ngelamun, ya, tertawa sendiri dan sebagainya. Yang ketiga, bahaya terhadap lingkungan sosial. Ya. Ini mengganggu baik sosial di dalam keluarga ataupun di lingkungan masyarakat, lebih luasnya pada masyarakat umum. Baik, itu tadi mengenai bahayanya kalau kita mengkonsumsi narkoba. Nah, sekarang kita tahu di media sosial banyak sekali orang-orang yang terjerumus ke narkoba. Yang saat ini lebih boomingnya adalah banyak artis, ya, artis kena narkoba. Ini tidak lain mesti ada penyebabannya, ya. Penyebab seseorang itu mengkonsumsi narkoba antara lain, yang pertama, rasa ingin tahu, coba-coba, kayak kamu nanti itu, ya, sing biasa naik nyekel rokok pisan, wah bisa melayang, ngejak kancani dan berikutnya, ya. Kemudian trending gaya, ikut-ikut temannya, ben diarani cah lanang tenanan, gitu ya. Berikutnya, supaya dianggap mengikuti gaya anak zaman now gitu lah, dan merasa saya sudah dewasa, ya, saya sudah dewasa, tidak remaja lagi, tidak anak-anak lagi. Kemudian ini yang sering terjadi sebagai tempat pelarian dari masalah tidak dipecahkan atau diselesaikan, malah lari ke hal-hal yang tidak benar. Contohnya tadi, mengkonsumsi narkoba. Oke, itu alasan orang mengkonsumsi narkoba. Berikutnya, bagaimana gejala kalau orang menggunakan narkoba, ya? Yang pertama, yang umum, berat badannya akan turun gratis, ya. Yang kedua, mengalami perubahan fisik, ya. Kemudian yang ketiga, mengalami perubahan mental atau jiwa secara signifikan, ya, kelihatan sekali. Baik, saya lanjutkan. Sekarang tanda-tanda dini gangguan narkoba. Tanda-tanda dini berarti tanda-tanda awal. Perhatikan, ya. Yang pertama, ya, hilangnya minat bergaul dan olahraga. Yang kedua, mengabaikan perawatan dan kerapian diri. Sakarepe dhewe, ya, dandan ora tahu, orah gitu, ya. Kemudian disiplin diri, disiplin yang lainnya kendor, pudar. Berikutnya, gampang marah, gampang tersinggung, ya. Tersinggung, gampang marah, mung dipentelengi ngono wis marah, ya. Rumangsane paling sekti dhewe. Kemudian menjadi pembohong, tidak jujur, ya, dan tidak bertanggung jawab kalau diberi tugas dan sebagainya. Kemudian suka mencuri. Mencuri itu di mana-mana, ya, bisa di rumah, bisa di sekolah kalau kamu belajar, bisa di pasar dan sebagainya. Kemudian gejala fisik yang nampak, yang pertama adalah berat badan turun. Yang kedua, mata ini cekung, ya, kayak apa ya, burung hantu atau gimana itu, ya. Kemudian buang air besar dan buang air kecilnya tidak lancar, ya. Kemudian kepala sering nyeri, ya, persendian, ngilu-ngilu, ya, dan mengeluarkan keringat yang berlebihan, tidak normal seperti orang yang sehat. Baik, itu tadi ciri-ciri orang yang
ya dampak dari narkoba ya. Sekarang bagaimana supaya kita tidak terjerat narkoba ya? Perlu anak-anakku ketahui ya, untuk menghindari penyalahgunaan narkoba ada beberapa cara yang harus kamu lakukan. Yang pertama, paling utama ini, bentengi diri Anda, dirimu dengan agama. Agama itu tidak boleh ditinggalkan, mutlak. Saya yakin orang yang tidak beragama akan hancur. Kemudian biasakan pola hidup sehat, berolahraga dan sebagainya. Yang ketiga, menolak ya. Menolak kalau diiming-iming ya. Kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan yang baik-baik, yang positif ya. Jauhi teman-temanmu yang kira-kira akan membawa hal yang tidak baik ya. Berikutnya, selektif dalam pergaulan, pilih teman yang baik ya. Karena kalau kamu biasa main di tempat yang wangi ya, ambune wangi. Tapi kalau kamu mainnya di tempat yang bau bangke ya akan bau bangke. Kemudian selesaikanlah masalah ya. Jangan lari dari masalah. Kemudian yang terakhir, belajarlah yang sungguh-sungguh demi masa depan. Saya ulangi, demi masa depan Anda. Anda sekarang sudah belajar di SMA Negeri 1 Karanggede yang luar biasa. Mudah-mudahan Anda semua, kamu semua akan menjadi generasi penerus bangsa yang anti narkoba. Oke, anak-anakku yang berbahagia, materi tentang narkoba sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini banyak manfaatnya, baik buat diri saya pribadi ataupun anak-anakku yang berbahagia, sehingga ilmu yang sudah kamu dapat bisa kamu amalkan. Pesan saya sekali lagi, jauhi narkoba, bergaulah dengan orang-orang yang baik, dan yang paling utama adalah dekatkan diri Anda selalu dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, kalau ada masalah, minta petunjuknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti materi berikutnya. Sekali lagi, narkoba adalah mati. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.